Untuk sesi pertama ini kami mungkin akan sedikit sharing tentang strategi penerapan rekam medis elektronik yang interoperable dengan satu sehat di Klinik Pratama. Ya, mungkin sedikit memperkenalkan diri, ya. Kami dari Klinik Pratama Rawat Inap Menara Gading. Kami merupakan klinik Pratama Rawat Inap. Kami merupakan kepemilikan dari swasta dari PT Menara Gading Sehat. Untuk alamatnya, kami ada di Jalan Raya Timur Wangon di Kabupaten Banyumas nih, Pak. Kami ada di kecamatan nih, di salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin banyak yang asing ya terhadap lokasi kami karena memang kami ada di daerah. Untuk visi misi kami, memang kami memiliki visi menjadi klinik pilihan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional. Dan salah satu misi kami memang memberikan pelayanan kesehatan profesional dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi kesehatan yang berkembang, di mana salah satu yang kami gunakan adalah rekam elektronik untuk mencapai visi yang kami cita-citakan. Mohon maaf ini agak sedikit terganggu. Untuk jenis pelayanan kami ada poli umum, poli gigi, kemudian kami juga ada unit gawat darurat, rawat inap, kemudian kami juga ada unit farmasi, laboratorium, serta ISDI ya. Insya Allah memang kami belum sempurna nih Pak Aang dan Bapak Ibu untuk penggunaan RME karena kami untuk di rawat inap kami belum bisa memaksimalkan. Tapi insya Allah untuk di rawat jalan atau di poli umum maupun di poli gigi kami sudah memanfaatkan RME dari 2020. Kemudian secara singkat kami berkembang dari sebuah dokter praktek mandiri. Kemudian 2018 kami membentuk klinik dan 2022 alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Memang alhamdulillah kita klinik sangat berkembang ini Bapak Ibu. Jadi dari yang tadinya hanya dokter praktek itu dari sebuah kamar kecil kami alhamdulillah sekarang sudah uh, berkembang jadi klinik Pratama Rawat Inap yang sangat baik lah menurut kami. Gitu. Dan kami sudah memanfaatkan RME dari tahun 2020. Ini bahkan sebelum adanya Permenkes ya, Pak Aang dan Bapak Ibu, kami sudah sejak 2020 kami sudah nyicil untuk menggunakan RME ini, walaupun masih banyak kekurangan yang kami gunakan dan kami kembangkan secara mandiri. Kita tidak menggunakan vendor, jadi kami kembangkan secara mandiri. Kita punya IT, ya, IT yang alhamdulillah bisa mengembangkan RME ini. Dan kami sejak 2023 sudah bridging dengan BPJS dan Maret 2003 kami juga sudah bridging mengenai antrian online BPJS di aplikasi mobile CKN. Kemudian sejak Mei 2023 kami juga sudah bridging dengan aplikasi Satu Sehat. Ini latar belakang kami mengembangkan RME walaupun kami sebenarnya sudah lebih dulu daripada Permenkes ini tahun 2022 baru ada Permenkesnya tentang aturan tentang RME ini dan tahun 2023 sudah harus interoperabilitas dengan Satu Sehat. Ini untuk latar belakangnya gitu. Jadi ternyata kita belajar gitu Pak dalam pelayanan kita bisa membaca situasi di lapangan bahwa seringkali misal pasiennya itu tidak membawa identitas, tidak membawa kartu berobat, sehingga kita sering kesulitan dalam mencari rekam medis manual. Akhirnya menyebabkan waktu tunggunya lama, kemudian bisa double entry dalam satu pasien itu bisa dua nomor rekam medis karena memang ada problem di sini. Jadi awalnya dulu kami hanya menggunakan RME ini sebagai search engine. Jadi kita hanya untuk mencari ini pasien ini namanya ini nomor rekam medisnya sekian. Dan tetap tetap manual rekam medisnya. Jadi awalnya seperti itu kita hanya menggunakan RME untuk mesin pencari saja. Kemudian dirasa-rasa kok ternyata kok harus double-double manual iya, kemudian RME juga, kemudian ditambah ada harus bridging dengan Picare, kemudian dengan BPJS lain. Akhirnya kami
udahlah kita langsung bridging gitu ya. Kita manfaatkan tenaga IT yang kita punya untuk bridging. Yang pertama dengan Vicare, kemudian alhamdulillah sekarang sudah bridging dengan Satu Sehat juga. Kemudian ini salah satu dokumentasi di klinik kami, gitu. Jadi kita punya antrian eh, pendaftaran, nomor pendaftaran antrian online, ada konsol box, kemudian pasien datang tinggal cetak nomor yang sudah beliau daftarkan di aplikasi, kemudian next. Nah ini ya contohnya misal kita sudah mendaftar di poli umum atau poli gigi, kita tinggal cetak nomor antrian. Ini sudah bridging dengan aplikasi mobile JKN ya. Jadi tidak akan tumpang tindih untuk nomor antriannya, insya Allah sudah sesuai. Nah, ini dokumentasi di klinik kami bahwa kami dari depan, petugas pendaftaran sudah menginput secara digital. Pendaftaran menginput rekam medis, kemudian ibu dokter sudah menginput baik itu anamnesa, kemudian resep, diagnosa, kita input semuanya di rekam medis elektronik. Nah, ternyata memang banyak sekali Bapak Ibu tentang manfaat menggunakan RMA ini. Yang pertama memang eh, waktu tunggunya jadi lebih singkat karena tadi kita alhamdulillah sudah bridging terhadap beberapa aplikasi, terutama dari aplikasi BPJS. Jadi memang pendaftarannya bisa online, kemudian kita juga punya website klinik yang bisa digunakan untuk mendaftar untuk pasien-pasien umum, non BPJS atau asuransi. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kita udah nggak perlu menggunakan kertas-kertas yang banyak, kertas-kertas yang tebal dan butuh tempat untuk menyimpan yang besar. Ini kita udah tidak perlu kemudian memudahkan pelaporan, kita cukup cari rekam medis, kita butuh data apa, misal perlu dicetak tinggal cetak, kemudian mengurangi masalah kesalahan medis, kita kenal dokter, mungkin tulisannya banyak yang kurang bagus dan sulit dibaca nih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kalau kita menggunakan rekam medis itu alhamdulillah tulisannya jadi bagus. Jadi mudah untuk dibaca. Kemudian kita juga untuk melacak riwayat alergi juga mudah ini karena sudah terekam dan akan muncul secara terus-menerus. Kemudian bisa untuk branding klinik. Kita klinik di daerah, tapi alhamdulillah sudah bisa RME, antriannya online, waktu tunggunya singkat, dan alhamdulillah kepercayaan pasien juga meningkat sejak penggunaan RME ini. Kendala-kendala tetap ada nih Bapak Ibu dalam penerapan data medis elektronik. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa sejak dulu kita sudah terbiasa menulis. Ya. Walaupun tulisannya kurang bagus mungkin ya, tapi memang kita budayanya budaya menulis. Ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi mengetik. Ya. Bukan menulis, tapi mengetik di rekam medis elektronik. Ya. Tentu ini butuh adaptasi yang cukup bisa dibilang cukup panjang dan cukup lama dalam uh, apa tentang ini ya apa kebiasaan ya. Awalnya mungkin kita memang berat ya karena mungkin kita ada tenaga yang tidak melek teknologi gitu ya. Tapi dengan kita latih, kita kemudian biasakan, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari beberapa unit yang ada di klinik kami. Kemudian tentu saja dari sarana dan prasarana kita butuh komputer dan setidaknya ada internet yang koneksi internet yang baik. Strategi, bagaimana strategi penerapan RMS sampai terintegrasi Satu Sehat? Yang pertama tentu ada perencanaan yang baik. Kita harus bisa menganalisa kebutuhan. Kita harus bisa membaca tentang kebutuhan di klinik kita masing-masing. Tapi menurut saya ini sebenarnya standar gitu, karena kita dalam penerapan RME ya kita butuh ya komputer atau laptop, kemudian jaringan internet, kemudian aplikasi ya, monggo itu kan banyak sekali dari vendor-vendor yang menawarkan rekam medis elektronik.
bisa digunakan atau dipilih mana yang mudah, mana yang murah gitu ya, bisa dipilih dari masing-masing kliniknya Bapak Ibu. Nanti bisa kita terapkan dari depan, dari mulai pendaftaran, kemudian tempat anamnesa atau pemeriksaan vital sign, kemudian di pemeriksaan dokter dan di farmasi. Tentu ada juga pelatihan, Bapak Ibu. Tentu ini butuh waktu dan butuh adaptasi yang cukup. Kita adakan pelatihan untuk menge-entry ya dengan didampingi owner, didampingi dengan petugas IT. Kita latih ya, kita latih agar pengentriannya ini seragam, seragam dan lengkap dan baik. Sehingga saat kita laporkan ke Satu Sehat itu juga hasilnya baik gitu. Kemudian implementasi kita bentuk tim implementasi yang terdiri dari perwakilan dari disiplin ilmu termasuk IT, petugas administrasi, kemudian dari klinisi, baik itu dokter, perawat, serta manajemen. Kita buat, kita kompak bahwa kita harus full RME. Nggak usah ada lagi paper, kita pokoknya harus belajar, mau tidak mau kita harus memang harus berubah ke rekam medis elektronik. Perencanaan mungkin yang pertama dari pemilik dan manajemen tentu tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan dari owner, kemudian adanya kesadaran bahwa RMA ini memang tidak bisa dipungkiri sangat bermanfaat nih Bapak Ibu terhadap jalannya pelayanan di fase 1. Kita jadi lebih mudah, jadi lebih cepat gitu ya. Tidak bisa dipungkiri memang ini menjadi lebih memperbaiki pelayanan di tempat kita semua. Kemudian dari sumber dayanya memang harus dipahami bahwa semuanya akan digitalisasi. Jadi harus dipahami oleh semua SDM di klinik bahwa mau tidak mau kita harus menggunakan IT, menggunakan RMA ini sebagai basic kita memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian dari sarana prasarana kita butuh komputer dan koneksi internet. Dan untuk pemilihan RME kita bisa dari vendor atau dari mandiri tergantung kondisi di klinik masing-masing. Kalau di klinik Nara Gading memang kita menggunakan mandiri, kita buat sendiri oleh IT kami yang ada di sini. Untuk pelatihan tentu ada waktu dan ada adaptasi yang cukup ya dari kami untuk memberikan pelatihan kepada setiap user di masing-masing bagian, baik itu pendaftaran, perawat, dokter, apoteker, semuanya kita latih karena memang entry-nya itu berbeda-beda. Dari pendaftaran, dokter mengentrinya apa, perawat apa, apoteker apa, itu memang beda-beda dan butuh penyesuaian. Kemudian dilanjutkan secara kontinu bertahap, walaupun awalnya memang masih double-double, kita gunakan RME, kita gunakan manual, tapi insya Allah akhir tahun 2023 kami sudah siap untuk full RME gitu, dari klinik Muara Gading. Tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi tempat menyimpan rekam medis manual, semuanya kita gunakan RME di pelayanan di klinik kami. Kemudian implementasinya bertahap gitu. Tentu ini sudah di mana-mana insya Allah juga seperti ini bahwa tahap pertama memang dari pendaftaran sudah langsung menggunakan RME, kemudian diinput ada pemeriksaan vital sign, itu nanti diinput bisa dilakukan oleh perawat, kemudian pemeriksaan dokter, kita juga input pemeriksaan fisik, kemudian diagnosa, kemudian resep kita input di RME, kemudian kita lihat apakah kualitasnya sudah baik dari anamnesa, vital sign yang kita input, diagnosanya apakah sudah sesuai, dan resep apakah sudah lengkap, baru nantinya kita kirim ke aplikasi Satu Sehat. Kemudian strateginya untuk penerapan rekam medis elektronik memang kita butuh perencanaan yang matang dari berbagai pihak, dari SDM, dari owner, dari IT, kita harus ada kesesuaian. Ya, jadi yang kedua melibatkan banyak pihak terkait. Kita harus pelan-pelan ya untuk mengedukasi di SDM di klinik dari mulai dokter, perawat, pendaftaran, apoteker. Kita harus sedikit-sedikit pancing mereka untuk bisa ya. Salah satu strateginya tadi ya dengan mengadakan pelatihan, kemudian
memberi kesempatan untuk berlatih gitu ya. Jadi lama-lama mereka terbiasa. Kemudian ada integrasi, ya, ini juga mempermudah kita ya agar tidak berkali-kali input, integrasi dengan satu sehat, integrasi dengan mobile ZKN, itu semuanya mempermudah kita. Kemudian ada komunikasi yang efektif antar bagian di klinik ya, dari kita, dari pelaksana, dari manajemen, dari owner, dari IT, semuanya kita berkomunikasi. Ayo kita sama-sama bentuk RME yang mudah, yang praktis agar bisa diterapkan secara baik di klinik masing-masing. Untuk proses integrasi menuju RME kita terhadap satu sehat memang ada beberapa tahap yang harus dilalui. Jadi Bapak Ibu memang waktunya cukup lama ya. Kurang lebih kami itu pengajuan eh, kepada satu sehat itu kurang lebih bulan Maret dan kami baru bisa terintegrasi itu kurang lebih bulan Mei. Jadi kurang lebih ada waktu sekitar 2 bulan karena itu memang proses ya. Prosesnya di sana ada beberapa tahap yang memang untuk teknis mungkin orang IT ya lebih paham di sana karena memang uh, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Kemudian next. Nah, ini setelah kita terkoneksi atau terintegrasi dengan satu sehat memang karena kita sudah menggunakan RMS sejak 2020, efeknya apa? Efeknya kita ya sudah terbiasa melakukan kirim data gitu ya. Jadi adaptasinya jadi lebih cepat. Ya, mungkin dari penyelenggara acara mungkin mendapati ya klinik kami memang salah satu yang terbanyak dalam mengirim data gitu pada satu sehat. Jadi mungkin salah satu alasannya mungkin itu gitu, kita diundang di acara ini gitu, Ibu. Kemudian tantangannya tentu saja ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tentu kita semua tidak langsung bisa mengenal teknologi ya. Di tempat kita bekerja kan ada yang senior mungkin ya, ada yang junior, ada yang melek teknologi, ada yang tidak. Tentu itu harus harus disesuaikan dan harus adaptasi. Ini lagi-lagi tentang kemampuan, tentang SDM, sarana prasarana ini harus dikomunikasikan dan harus diintegrasikan. Ya, semuanya ini ketiga-tiganya ini tidak ada yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Ini harus berjalan dan selaras. Oke. Ada yang mampu tapi sarana tidak mendukung, tentu tidak bisa berjalan. Tentang pelaksanaan RME ini. Jadi dari segi SDM, kemudian sarana prasarana itu semuanya harus terkoneksi dan harus saling mendukung. Insya Allah kalau ketiganya ada, kita semua bisa menyelenggarakan RMS secara baik dan terintegrasi. Nah, ini tadi ya tujuannya kita yang pertama mempermudah ya akses informasi, kita bisa dengan mudah membuka kembali riwayat-riwayat atau catatan-catatan medis pasien, kemudian menghemat biaya, kita sudah tidak perlu mencetak banyak kertas, banyak form, gitu ya. Kita cukup buka satu aplikasi, semuanya ada di sana. Kemudian kualitas pelayanan kita bisa meningkat, mempercepat, pasien juga akhirnya puas, gitu ya, terhadap pelayanan. Nah, efeknya insya Allah baik untuk uh, pelayanan di klinik kita masing-masing. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita itu karyawannya kurang lebih 30 orang dan secara keseluruhan mungkin kecuali rawat inap ya, memang rawat inap kita belum maksimal, tapi untuk dirawat jalan memang insya Allah kita sudah menggunakan full rekam medis elektronik yang insya Allah sudah kita terapkan. Kemudian next. Nah ini contoh ya, contoh tampilan rekam medis di klinik kami, di SIM klinik kami. Di rekam medis kami kita bisa tahu jumlah pasien per hari, total pendapatan per hari, shift pagi dan sore, kemudian 10 diagnosa terbesar. Kita juga bisa tahu berapa pasien asuransi, biar berapa pasien umum, berapa pasien BPJS ini kita juga bisa tahu. Nah ini gambaran next.
gambaran jumlah pasien di rawat jalan ya, kita bisa tahu nama-namanya, jumlahnya berapa, siapa yang sudah ditangani, siapa yang belum, ini bisa kita tahu di sini. Next. Nah, ini waktu kita entry picker BPJS ya. Kita juga bisa dengan mudah karena kita sudah mengentry di awal, tinggal kita kirim entryan ke picker. Sangat mudah kalau kita sudah terintegrasi. Next. Nah, ini ya saat kita input di pasien rawat jalan, diagnosa, kita input, ini sudah bridging dengan picker, sudah bridging dengan satu sehat, semuanya sesuai dengan IC10. Next. Nah, ini contoh penginputan resep ya. Kita bisa menginput resep secara digital, sangat mudah dan resepnya mudah dibaca gitu. Dari petugas farmasi tidak perlu repot-repot membaca tulisan resep dokter yang Masya Allah ya kadang-kadang memang sulit dibaca, tapi dengan menggunakan RME kita jadi mudah dan tulisannya jadi bagus. Next, mengurangi miss ya, kesalahan dalam peresepan obat. Next. Nah, ini contoh platform yang sudah muncul ya di Satu Sehat, di mana klinik Pratama Rawat Inap Menara Gading sudah menjadi salah satu vaskes yang bisa menerapkan Know Your Customer. Ya, Know Your Customer kalau memang kita sebagai pengguna aplikasi Satu Sehat Mobile, saat kita datang ke sebuah vaskes yang sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, kita bisa melakukan verifikasi ya sehingga rekam medis kita selama kita menjalani pelayanan kesehatan dimanapun itu seperti ada di genggaman kita ya. Kita tinggal buka aplikasi mobile Satu Sehat, kita bisa tahu riwayat-riwayat kita, pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah kita lakukan, diagnosa, resep, semuanya bisa tampil di aplikasi ini. Jadi memang uh, penting sekali ya untuk melakukan integrasi dari RME di klinik terhadap aplikasi Satu Sehat Mobile. Next. Nah, ini contoh ya. Ada pemeriksaan poliklinik umum di rawat jalan di klinik kami di mobile Satu Sehat. Next. Ya, lagi-lagi teman-teman, inti dari kita semua adalah sebagai pelayan kesehatan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien ya. Di era seperti sekarang, digitalisasi diharapkan salah satu supportnya adalah RME, rekam medis elektronik ini bisa membantu pelayanan yang lebih baik kepada pasien ya. Itu. Kesimpulannya memang RM ini dibutuhkan sebuah komitmen bersama dari berbagai pihak dan didasari dengan pengetahuan teknologi seluruh sivitas klinik agar bisa berjalan dengan lancar ya. Tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tapi harus semua sivitas menguasai dan bisa mengikut, bisa mengerti penggunaan tentang rekam medis elektronik ini. Mungkin itu Pak Aang yang bisa sedikit kami share tentang rekam medis elektronik di klinik kami. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran sedikit tentang yang sudah kami alami, yang sudah kami terapkan selama kurang lebih 3 tahun ya, walaupun awalnya hanya sebagai mesin pencari ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini kita bisa memaksimalkan tentang penggunaan RME ini karena memang kita sadar bahwa manfaatnya sangat besar ini Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.